Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Aa, teteh, akang, ece, abang, empok, brother, sister, tuan, nyonya, bapak, ibu, kakek, nenek. Kembali pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan saya di channel ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman menyusuri sebuah jalan alternatif kampung yang berada di wilayah selatan Kabupaten Bogor. Tepatnya menghubungkan Kampung Curug Dengdeng dengan Kampung Cimandetalang di Kecamatan Caringin, Bogor. Bagi sebagian orang, jalan ini mungkin hanyalah sebuah jalur alternatif yang menghubungkan dua kampung. Namun bagi saya pribadi, jalan ini adalah lorong waktu yang membawa kembali kenangan masa muda di era tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat melintasi jalan ini, ingatan saya seolah kembali ke masa itu. Jalan ini menjadi salah satu rute yang paling sering saya lalui. Bukan untuk urusan pekerjaan atau perjalanan jauh, melainkan untuk menemui teman-teman yang rumahnya tersebar di kampung-kampung sepanjang jalur ini. Di setiap jengkal aspal yang terbentang di sepanjang jalan ini seolah menyimpan cerita. Dahulu, hampir setiap akhir pekan atau selepas beraktivitas, saya dan teman-teman sering berkumpul di beberapa rumah teman. Kadang hanya sekedar bercanda gurau, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, atau menghabiskan malam sambil menikmati secangkir kopi hangat. Obrolannya pun tidak pernah ada habisnya, dari cerita sekolah, pekerjaan, hobi, hingga berbagai hal yang terkadang tidak jelas arahnya, atau yang biasa disebut ngobrol ngalor ngidul, bercerita tentang pertemanan, kebersamaan, dan masa-masa indah yang pernah saya lalui bersama teman-teman sepermainan. Kala itu suasana kampung masih terasa begitu asri dan sejuk. Pepohonan masih banyak tumbuh di sekitar pemukiman warga. Udara segar khas pedesaan sangat terasa, meskipun lokasinya tidak jauh dari akses utama Jalan Raya Bogor-Sukabumi yang menjadi jalur penghubung penting antara Bogor dan Sukabumi. Perjalanan saya dimulai dari Kampung Curug Dengdeng. Uniknya, meskipun bernama Curug Dengdeng, masyarakat sekitar justru mengenal daerah ini sebagai kampung yang tidak memiliki curug atau air terjun sebagaimana namanya. Namun, nama tersebut telah melekat sejak lama dan menjadi identitas wilayah yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Sepanjang jalan Curug Dengdeng, banyak tempat yang masih saya ingat hingga hari ini. Ada sekolah Yayasan Al-Istiqomah atau yang lebih akrab dikenal masyarakat dengan sebutan Yasti. Kemudian Masjid Al-Islam yang sejak dulu menjadi pusat kegiatan keagamaan warga. Ada pula SDN Curug Dengdeng yang telah melahirkan banyak generasi penerus kampung. Tak jauh dari sana terdapat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Jannah yang menjadi bagian penting dalam pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar. Lapangan bola Curug Dengdeng yang dahulu ramai oleh aktivitas olahraga dan pertandingan antar kampung juga menjadi salah satu tempat yang penuh kenangan. Tak jauh dari sana terdapat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Jannah yang menjadi bagian penting dalam pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar. Lapangan bola Curug Dengdeng yang dahulu ramai oleh aktivitas olahraga dan pertandingan antar kampung juga menjadi salah satu tempat yang penuh kenangan. Selain itu, terdapat Panti Asuhan Yayasan Darussalam dan Pondok Pesantren Nurul Raudatul Jannah yang hingga kini tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat setempat. Menariknya, hingga saat ini memang tidak terdapat catatan resmi yang secara khusus menjelaskan luas wilayah Kampung Curug Dengdeng dalam skala kampung atau dusun. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, luas wilayah Kecamatan Caringin secara keseluruhan mencapai sekitar 5.729,9 hektar. Kampung Curug Dengdeng sendiri berada di wilayah Desa Caringin yang terletak di koridor utama Jalan Raya Sukabumi. Kawasan ini sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat karena keberadaan berbagai fasilitas umum, pusat pendidikan, serta akses transportasi yang cukup strategis.
Melanjutkan perjalanan menuju wilayah Cimande, suasana pedesaan masih sangat terasa. Rumah-rumah warga berjajar di sepanjang jalan dengan latar belakang hamparan kebun dan perbukitan khas Bogor Selatan. Memasuki wilayah Cimande Talang dan sekitarnya, kembali muncul berbagai nama yang sangat familiar dalam ingatan saya. Di antaranya Makom Eyang Sareyan yang menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Kemudian kantor desa Cimande yang menjadi pusat pelayanan pemerintahan desa. Ada pula Majelis Taklim Asyifa yang aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat. SDN Cimande 1 dan SDN Cimande 4 yang telah menjadi tempat menimba ilmu bagi banyak anak-anak desa. Berdiri pula SMK Farmako yang kini menjadi salah satu sekolah kejuruan yang cukup dikenal di wilayah ini. Bagi para pengguna jalan, nama Hotel Grand Pesona tentu sudah tidak asing lagi karena lokasinya yang berada di jalur utama. Selain itu terdapat Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Atfal dan Pondok Pesantren An-Nur Cimande yang menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dan pembinaan keagamaan masyarakat Cimande. Sementara itu, Kampung Cimande Talang berada dalam wilayah administratif Desa Cimande. Desa Cimande memiliki luas wilayah sekitar 335 hektar atau setara dengan 3,35 km persegi. Desa yang dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan tradisi Cimande ini berada pada ketinggian sekitar 550 meter di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, wilayah administratif terdekat yaitu Cimande Hilir memiliki luas sekitar 214,63 hektar, sedangkan keseluruhan Kecamatan Caringin tetap menjadi salah satu kecamatan dengan wilayah yang cukup luas di Kabupaten Bogor, yaitu sekitar 5.729,9 hektar. Nama Kampung Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor berasal dari penggabungan dua kata, ci, air atau sungai, dan mande. Wilayah ini dialiri oleh sungai yang berhulu di Gunung Pangrango dan bermuara ke Cisadane, di mana dahulu terdapat aliran air yang sering dijadikan tempat mandi oleh penduduk setempat. Kampung ini sangat terkenal sebagai pusat aliran seni bela diri tertua di Nusantara, yaitu silat Cimande, dan pengobatan tradisional patah tulang yang didirikan oleh Abah Hair pada abad ke-17. Desa ini telah berkembang menjadi desa wisata Cimande yang syarat akan budaya dan filosofi spiritual. Dalam perkembangannya, nama wilayah yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ini bertransformasi menjadi desa budaya yang sangat kesohor berkat warisan pencaksilat dan ilmu pengobatan patah tulangnya yang terkenal sampai ke luar negeri. Sebagai bagian dari wilayah Tanah Pasundan, penamaan Cimande tidak lepas dari bahasa Sunda dan falsafah hidup masyarakat setempat. Secara bahasa, toponimi. Kata Ci berarti air atau sungai, sementara kata Mande memiliki arti di tempat atau tempat pembuatan besi, pandai besi. Secara harfiah, Cimande menggambarkan wilayah dengan aliran air di mana masyarakatnya gemar menempa diri, baik fisik, akal maupun rohani. Secara kerohanian, di kalangan sesepuh kasepuhan Cimande, nama Cimande juga sering diakronimkan sebagai kalimat Cai Iman Anu Hade, yang dalam bahasa Indonesia berarti air keimanan yang agung. Desa Cimande membagi wilayah menjadi 5 perkampungan, meliputi Nango, Tarikolot, Babakan, Lemah Duhur, dan Kampung Baru. Kampung Tarikolot merupakan wilayah kasepuhan untuk pelestarian seni bela diri dan pengobatan patah tulang.
Tanah di Desa Cimande sangat subur dengan sistem pertanian yang maju. Sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk pertanian padi dan budidaya lidah buaya serta salak pondok. Jumlah penduduknya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di 17 RT rukun tetangga yang mencakup RT 8, RT 9, dan RT 10. Wilayah 3 zona pertanian Antanan, wilayah 4 zona kerajinan, dan wilayah 5 sebagai zona wisata alam. Kekuatan terbesar Desa Cimande adalah sejarah dan kulturnya. Selain itu juga memiliki destinasi wisata alam yang menjanjikan untuk disambangi. Dikelilingi oleh panorama alam yang indah, wisatawan dapat merasakan suasana pedesaan khas Sunda yang kental. Makam Kasepuhan Cimande Tarikolot merupakan pusara leluhur Desa Cimande yang disakralkan, menjadi destinasi wisata ziarah yang selalu ramai dikunjungi. Bagi saya, perjalanan dari Curug Dengdeng menuju Cimande Talang bukan sekedar perjalanan menyusuri jalan kampung biasa. Ini adalah perjalanan menelusuri jejak-jejak kenangan yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Jalan ini adalah saksi bisu pertemanan, kebersamaan, dan cerita masa muda yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Mungkin bangunan sudah berubah, jalan sudah lebih baik, dan banyak wajah yang kini tak lagi sering ditemui. Namun, kenangan yang pernah tercipta di sepanjang jalan ini akan selalu hidup dalam ingatan. Terima kasih sudah menemani perjalanan nostalgia kali ini. Semoga video sederhana ini dapat mengajak kita semua untuk kembali mengingat bahwa di setiap jalan kampung selalu ada cerita yang layak untuk dikenang. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Next, kampung mana lagi ya yang mau saya bahas? Teman-teman punya rekomendasi nggak? Kalau punya, tulis di kolom komentar ya. Nanti saya bahas kalau waktunya senggang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy enjoy your life and bye-bye. See you.